Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pelajar hebat. Pernah nggak sih kalian sadar kalau setiap hari kita sebenarnya hidup di dalam lautan teks prosedur? Mulai dari cara membuat email, menyalakan laptop, memasak mie instan, sampai hal yang lebih serius seperti mengurus izin organisasi, mendaftar lomba, bahkan mengembangkan ide bisnis. Semua itu adalah prosedur, langkah-langkah yang kita ikuti. Tapi begitu kita diminta menuliskan prosedur itu secara resmi, apalagi untuk tugas sekolah atau tujuan profesional, tiba-tiba banyak pertanyaan muncul. Dari mana ya mulainya? Prosedur yang saya tulis ini sudah benar belum ya? Di mana cari sumber yang terpercaya? Bagaimana cara menyusun kalimatnya agar gampang dimengerti? Nah, tenang saja. Video ini akan menjawab semua kebingungan itu secara runtut dan mendalam. Khusus untuk kalian, para pelajar kelas 12, yang sedang fokus belajar menyusun teks prosedur dari sumber yang valid sesuai kurikulum Merdeka, mari kita mulai. Pertama, kita samakan dulu persepsi kita. Apa sih sebenarnya teks prosedur itu? Sederhananya, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah sistematis untuk melakukan suatu aktivitas, membuat sesuatu, atau mencapai sebuah tujuan. Ciri-cirinya gampang banget dikenali. Pertama, langkah-langkahnya pasti berurutan atau sekuensial, tidak bisa diacak-acak. Kedua, teks ini menggunakan kalimat perintah atau instruksi, seperti ambil, buka, masukkan, atau klik. Ketiga, bahasanya harus jelas dan ringkas, tidak bertele-tele. Keempat, seringkali menggunakan penanda urutan, seperti pertama, kedua, lalu, selanjutnya, dan terakhir. Kelima, kadang butuh daftar alat dan bahan jika prosedurnya bersifat praktik. Dan yang paling penting, di awal pasti ada pernyataan tujuan yang jelas. Contoh yang sering kita temui misalnya, cara membuat akun email, atau panduan install aplikasi di HP. Tapi, dalam materi kelas 12, kita akan naik level. Kita tidak lagi membuat teks prosedur sederhana, melainkan teks prosedur kompleks dengan topik kewirausahaan, yang harus didasarkan pada sumber yang valid. Inilah tantangan serunya. Lalu, kenapa sih kita harus repot-repot mencari sumber yang valid? Kenapa tidak ambil saja dari tulisan pertama yang muncul di Google? Begini, di era digital ini, informasi ada di mana-mana, tapi tidak semuanya benar, akurat, atau aman. Banyak sekali prosedur di internet yang sudah usang, tidak resmi, atau cuma berdasarkan opini pribadi penulisnya. Bayangkan, ada postingan Instagram yang menjelaskan cara mendaftar merek dagang, tapi ternyata langkah-langkahnya keliru. Ada YouTuber yang mengajarkan cara membuat proposal usaha, tapi formatnya tidak sesuai standar Kemdikbud. Ada juga blog yang menulis cara daftar beasiswa, tapi informasinya sudah kedaluarsa setahun yang lalu. Kalau kita mengikuti prosedur yang salah, akibatnya bisa fatal. Kita bisa gagal, bingung, bahkan mengalami kerugian. Inilah kenapa validitas atau kebenaran sumber itu menjadi kunci utama, agar teks prosedur yang kita buat benar-benar bermanfaat dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, sekarang kita bahas, apa itu sumber yang valid? Sumber valid adalah sumber informasi yang resmi, benar, dapat dipercaya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Ciri-cirinya jelas. Pertama, sumber itu dikeluarkan oleh lembaga resmi, misalnya kementerian seperti Kemdikbud atau Kemenkop UKM, pemerintah daerah, atau institusi kredibel lainnya. Kedua, ada kejelasan penulis atau penyusunnya. Kita tahu siapa yang bertanggung jawab atas informasi tersebut. Ketiga, ada tanggal pembaruan, karena prosedur sering berubah mengikuti kebijakan baru. Keempat, datanya lengkap dan bisa diverifikasi. Mungkin ada lampiran, tabel, atau tautan resmi sebagai pendukung. Kelima, isinya bukan opini pribadi. Jika sebuah panduan hanya berdasarkan pengalaman seseorang tanpa rujukan resmi, itu belum bisa disebut sumber valid. Sumber-sumber ini biasanya kita temukan di kanal resmi, seperti website pemerintah dengan domain Go, ID dokumen PDF resmi, buku panduan, atau jurnal kredibel. Dalam konteks materi kelas 12, contoh sumber valid yang sering dirujuk adalah pedoman lomba fiksi, panduan SNA, atau portal pendaftaran hak cipta. Jadi, pastikan kita mengambil informasi dari tempat yang benar. Setelah memahami pentingnya sumber valid,
kita perlu tahu struktur penulisannya. Teks prosedur kompleks yang baik memiliki 3 bagian utama. Yang pertama adalah tujuan. Ini adalah bagian pembuka yang menjelaskan apa yang akan kita capai melalui prosedur ini. Contohnya, panduan ini bertujuan untuk menjelaskan cara mendaftar lomba fiksi tahun 2024. Bagian kedua adalah bahan dan peralatan. Bagian ini sifatnya opsional, hanya dicantumkan jika prosedur yang kita tulis berkaitan dengan aktivitas fisik yang butuh alat atau bahan tertentu. Bagian ketiga, yang merupakan intinya, adalah langkah-langkah. Disinilah kita menuliskan urutan tindakan yang harus dilakukan dari awal sampai akhir. Gunakan kata kerja aktif, susun per langkah dengan penanda urutan yang jelas. Terakhir, ada penutup. Bagian ini juga opsional, tapi sangat berguna untuk memberikan tips tambahan, catatan penting, atau peringatan yang perlu diperhatikan oleh pembaca. Dengan mengikuti struktur ini, teks prosedur kita akan jadi lebih rapi dan mudah diikuti. Nah, ini dia bagian yang paling ditunggu-tunggu. Bagaimana cara praktis mengumpulkan informasi valid untuk menulis teks prosedur? Mari kita bedah langkah demi langkah. Langkah pertama, tentukan topik prosedur yang spesifik. Cara mengurus hak cipta untuk karya tulis, atau cara mendaftarkan usaha mikro melalui sistem OS. Topik yang jelas akan membuat pencarian kita lebih fokus. Langkah kedua, mulailah berburu sumber valid. Kunjungi langsung website resmi lembaga terkait. Misalnya untuk hak cipta, kunjungi situs CKI, Kemenkumham, go.id. Untuk lomba dari Kemdikbud, kunjungi Pusat Prestasi Nasional Kemdikbud, go.id. Cari dokumen panduan resmi dalam format PDF, tutorial, atau pengumuman terbaru. Sot Membaka, selalu cek apakah ada nama lembaga resminya, tahun terbit, dan instruksi yang runut. Langkah ketiga, catat semua informasi penting dengan teliti. Tuliskan apa saja persyaratannya, aturan yang berlaku, dokumen yang diperlukan, tahapan prosedurnya, dan peringatan atau larangan yang ada. Pastikan semua yang kamu catat murni dari sumber tersebut. Jangan ditambah-tambah dengan imajinasi atau asumsi pribadi. Langkah keempat, setelah semua informasi terkumpul, susunlah ke dalam struktur yang sudah kita bahas tadi. Tujuan, persyaratan jika ada, langkah-langkah, dan catatan penting. Dan langkah kelima yang terakhir adalah menulis dengan bahasa yang efektif. Gunakan kalimat perintah yang singkat dan jelas. Pakai penanda urutan seperti pertama, kedua, dan selanjutnya. Gunakan ejaan baku dan istilah teknis yang sesuai dengan sumber aslinya. Hindari kalimat yang ambigu atau terlalu panjang yang bisa membuat pembaca bingung. Dengan mengikuti 5 langkah ini, dijamin teks prosedur yang kamu hasilkan akan sangat berkualitas, akurat, dan valid. Menulis teks prosedur dari sumber yang valid bukan cuma soal mengerjakan tugas bahasa Indonesia, tapi ini adalah sebuah keahlian penting untuk masa depan. Kemampuan untuk mencari, memilah, dan menyajikan informasi secara akurat akan sangat berguna di dunia kuliah dan kerja nanti. Jadi, jangan pernah meremehkan proses ini. Teruslah berlatih, dan jangan takut untuk bertanya jika menemukan kesulitan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan membuat kalian lebih percaya diri dalam menyusun teks prosedur. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan materi bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.